Sebagaimana perjalanan 8 bulan kemarin yang dihadapi raksasa besar sekali, kekuatan sumber dayanya luar biasa, persiapannya lama, hanya besar, rasanya seperti memasuki arena Badar kemarin. Politik identitas demi kepentingan partai politik adalah sebuah penipuan terhadap tujuan pemilu itu sendiri. Politik identitas itu jahat. Meraih jabatan hanya dengan mengeksploitasi agama, suku, ras, dan golongan tertentu. Politik identitas akan melahirkan suasana sensitif, sentimen kebencian semakin kuat. Semua itu mengarah pada konflik berkepanjangan yang seharusnya bisa dihindari. Sudah cukup Pilkada DKI tahun 2017 menjadi sejarah kelam demokrasi. Pemanfaatan politik identitas oleh kelompok pendukung Anies Baswedan menjadi ngeri, berujung horor politik. Mereka melakukan kampanye dari masjid ke masjid, menganggap yang berbeda pilihan sebagai kafir, dan jenazahnya tidak boleh disolatkan. Dengan cara apapun akan mereka lakukan, yang penting Anies Baswedan terpilih. Kita harus tahu bahwa Undang-Undang Pemilu sendiri melarang kampanye di masjid-masjid. Majelis Ulama Indonesia melarang politik praktis dilakukan di masjid. Bawaslu secara kelembagaan juga meminta partai politik untuk tidak memainkan politik identitas. Politik identitas ini telah mengkhianati kemanusiaan dan sangat berbahaya. Karakter dasar dari kelompok ini menganggap kelompok mereka sendiri yang paling benar, sementara kelompok yang lain salah. Mereka, para tokoh politik yang masih suka dengan gaya politik ini, mereka sangat pragmatis, ya oportunis. Mereka menggiring warga pada perpecahan. Tapal Kuda TV menyebutnya ya karapatibi. Mereka tidak memikirkan dampak buruk di kalangan warga. Yang mereka pikirkan hanya kekuasaan semata. Tidak ada kesejukan yang mereka tawarkan. Mereka selalu mengobarkan sentimen permusuhan yang akut. Sekali lagi, merekalah tokoh Karbi, tokoh Karapatibi. Puncak politik identitas ini ditandai pidato kemenangan Anies Baswedan yang menyatakan bahwa arena Pilkada DKI seperti perang Badar. Ini yang oleh sesepuh Kiai NU dianggap tidak baik dan tidak boleh diikuti. Gusmus menyayangkan ada pemimpin yang menganggap pemilihan kepala daerah sebagai perang Badar. Padahal itu hanya dilakukan setiap 5 tahun sekali, bukan antara hidup dan mati. Gusmus melihatnya sebagai sikap yang berlebih-lebihan yang tidak patut dicontoh. PBNU secara kelembagaan menolak politik identitas. Kiai Yahya Holil Stakuf menyarankan kepada mereka yang berkompetisi untuk menawarkan prestasi, kualitas pribadi, ya kinerjanya. Jangan menjadikan agama, suku, ras sebagai senjata utama untuk meraih kekuasaan. Karena efeknya akan lama, konfliknya akan lama. Jokowi sendiri dalam beberapa kali kesempatan juga menyampaikan dengan tegas untuk menolak politik identitas. Presiden Jokowi tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas pada Pilpres 2024. Ditambah kehadiran Bawaslu yang meminta dukungan PBNU untuk bersama-sama menolak politik identitas. Mentadabburi apa yang disampaikan Gusmus bahwa para elit tidak boleh berlebih-lebihan dan yang diperjuangkan Kiai Yahya untuk menolak politik identitas sudah lebih dekat kepada kesejukan dan kebenaran. Iya, benar sekali, dan ini saya yakini kebenarannya untuk membawa kemaslahatan kemanusiaan. Bahkan PBNU secara kelembagaan siap menjadi benteng utama untuk menangkal politik identitas. Sekali lagi, NU menunjukkan komitmennya melalui rekomendasi 1 abad NU yang sudah sempat Tapal Kuda TV bahas sebelumnya. Kita sebagai warga yang baik ya harus mendukung upaya yang dilakukan PBNU dan organisasi lain yang seirama. Itu saja, sekian, terima kasih.